Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih digerakkan oleh Allah untuk dapat menghadiri majelis yang biasa kita adakan setiap minggu, setiap malam Selasa di majelis taklim Permata Hati. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini biasa saya akan selalu saling mengingatkan atau saling menasehati, terutama kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin dan para pemirsa yang menyaksikan ataupun yang hadir pada majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menyinggung tentang tadi Ustadz Subakti menerangkan apa ya, mau kayak menerangkan apa, Mas? Empat makola. Empat makola. Empat makola. Isin Mbak ditakoni. Batin geolog, Pak. Terima kasih. Tadi ada hubungannya dengan apa ya, mau kah? Musibah, ya, ada hubungannya dengan musibah dan ya berarti cobaan, ya, ujian. Saya akan mencoba untuk memberikan atau menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran yang ada hubungannya dengan musibah dan kenikmatan. Jadi judulnya pada malam hari ini, kebaikan dan keburukan merupakan sama-sama merupakan sebuah ujian, ya. Sama-sama ujian, ya. Bukan saja ujian itu berupa keburukan saja, tidak, akan tetapi sama kebaikan dan keburukan atau keburukan dan kebaikan sama merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita akan mendapatkan, kalau seandainya tidak mendapatkan kebaikan, ya keburukan. Itu sudah pasti, ya. Kebaikan, keburukan. Wih, salah siji nek pasti. Ya boleh. Kadang kita seneng, kadang juga susah. Kadang berhasil, kadang gagal. Ya. Gagal panen tah? Panen ram. Gagal panen. Ya, pasti itu, ya. Berarti kalau seneng baik, ya, mendapatkan kebaikan. Kalau susah
berarti mendapatkan keburukan. Kalau berhasil berarti mendapatkan kebaikan. Kalau gagal mendapatkan keburukan. Bahagia kadang apa sebaliknya bahagia? Sedih ya, sedih atau sengsara dan seterusnya, banyak sekali ya. Tentang banyak sekali yang kita dapatkan tentang keburukan dan kebaikan, yang sejatinya semua itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita ya, kepada hambanya. Yang perlu kita sadari apa? Tugas kita, yaitu amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kehidupan di dunia ini, yaitu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah ya, seperti di dalam surat Al-Azariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya, yaitu apa? Ibadah kepada Allah ya. Jadi walaupun kita mendapatkan kebaikan, walaupun kita lagi mendapatkan kesusahan atau keburukan, intinya apa? Ya kon ibadah. Ora bakane lagi susah tuli orang ibadah. Ngenteni seneng baik, ngenteni oleh keenakan baik, enggak ya. Jadi sikap kita, siapa sih kita di sisi Allah itu, siapa kita? Jadi ketika kita mendapatkan kesusahan atau keburukan, atau kita sedang mendapatkan kesenangan atau kebaikan, kita harus, jadi jangan dibedakan, harus terus sama beribadah ya. Intinya ingat kepada Allah. Kebanyakan orang menganggapnya bahwa ujian itu merupakan yang jelek-jelek saja, kayak musibah, enggak ya. Musibah banjir, longsor, dikiranya itu saja ujian-ujian itu. Padahal di balik itu, di balik banjir itu kan, seperti yang sekarang lagi rame ya di berita atau di Jakarta atau di mana-mana saja, di tempat musim ini banyak sekali banjir yang mengakibatkan kerugian-kerugian. Tapi di sisi lain Allah memberikan apa? Ujian juga, atau memberi hikmah. Siapa yang mendapatkan kesenangan? Kayak tukang bengkel jadi seneng, rame sih ya. Iya, rongsokan, tukang bengkel rame, kebanjiran order, pendapatannya naik ya kan. Di sisi lain mendapatkan musibah atau kesusahan atau keburukan. Akan tetapi dengan kejadian ini mestinya mereka yang mendapatkan keburukan seperti kena banjir ini, di mana saja, di daerah mana saja, ini sebenarnya bukan keburukan yang sebenarnya ya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, dan kami coba mereka, dan kami coba kamu, bisyarri dengan keburukan ya, banjir, bencana, longsor dan sebagainya yang
sing apa ya sing susah-susah lah, sing burukan, musibah-musibah. Wal khairi, dan kebaikan. Kebaikan tentunya orang itu merasakan senang ya. Kayak tukang bengkel berarti termasuknya mendapatkan khair ya, kebaikan. Atau banyak sekali contoh kebaikan. Harta melimpah ya, usahanya berhasil, usahanya sukses, atau apa saja ya. Bisyarri wal khair, syar dan khair ini fitnah ya, itu merupakan cobaan, itu merupakan ujian ya, sama. Jadi ujian itu bukan untuk musibah saja, bukan untuk syar saja, tapi kata Allah di dalam surat ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, sama ya. Semuanya merupakan ujian, baik syar maupun khair, baik keburukan maupun kebaikan. Jadi ketika kita atau ketika mereka mendapatkan keburukan, sebenarnya bukan berarti keburukan yang sebenarnya ya. Ingat, jadi durung tentu kejelekan kinki bagi mereka jelek, belum tentu. Dikatakan mereka buruk, kita buruk ya, keburukan itu yang sebenarnya ketika mereka atau kita ya jauh dari ajaran Allah, itu baru keburukan yang sebenarnya. Akan tetapi kalau seandainya orang tersebut atau kita atau mereka ini mampu menyikapi dengan keburukan itu ya, jadi banyak bersyukur, semakin dekat kepada Allah ya, walaupun gagal ya, walaupun kena musibah, banjir atau dan sebagainya, apa saja ya keburukan-keburukan itu, kalau selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur, dekat kepada Allah ya, ini bisa jadi akan menambah derajat mereka atau kita yang melakukan itu ya, akan menjadi orang yang mulia. Jadi dicoba dikit, diuji dikit. Kalau seandainya mampu melalui cobaan itu, nanti Allah akan naikkan derajatnya ya, karena mampu melalui ujian tersebut. Kalau seandainya tidak mampu ya, jadi malahan atau karo ajaran Gusti Allah, berarti orang ini gagal dalam ujian. Sebaliknya, orang yang mendapatkan kebaikan ini juga bukan berarti kebaikan yang sebenarnya ya, bukan kebaikan sebenarnya. Jadi kalau seandainya orang ini jadi Gusti Allah maringi sugih, Gusti Allah maringi apa-apa nih gampang, enak terus, ora tahu oleh kesusahan ya. Wong ki biasanya sombong kadang ya. Kalau seandainya sombong, ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Lambat atau cepat akan hancur ya. Bisa jadi dengan kesombongannya sebagai orang kaya, dengan kesombongannya sebagai orang yang jabatannya tinggi, dengan kesombongannya mendapatkan pokoknya banyak sekali kesenangan-kesenangan yang mengantarkan dia semakin tamak atau sombong. Pokoknya sombong lah dikirane iki usahane dhewek lah. Dadine maune wong miskin, wong ora duwe terus dadine sugih karena saking usahane dhewek atau jabatane dhuwur atau penampilane
keren, ya, ganteng atau tampan atau dan sebagainya, banyak sekali ya. Kalau seandainya orang ini mampu melewati ujian ini, ujian mendapatkan kebaikan, ya, dengan selalu bersyukur ya atas kekayaannya atau keberhasilannya dalam usaha atau dalam mendidik anaknya atau muridnya atau apa saja, ya. Ini berarti orang tersebut lulus dalam ujian, ya. Jadi kita di sini, ya, dalam kehidupan ini itu tidak lepas daripada ujian antara ujian kebaikan dan ujian keburukan, ya. Tergantung kita menyikapi, ya. Tergantung kita menyikapi. Jadi lamun bisa kinki lagi diuji, sebenarnya lagi diuji oleh pangkat, oleh jadi wong sugih atau jadi wong sing akeh sing ngalem atau jadi public figure atau ujian sebenarnya. Bukan merupakan kesenangan atau kebaikan yang hakiki, bukan, ya. Tapi kalau seandainya mampu melewati itu dengan selalu bersyukur dan ingat bahwa kebaikan-kebaikan itu semua Allah lah yang memberikan, Allah lah yang ngasih kepada orang itu. Dan sebaliknya orang yang mendapat keburukan juga bukan keburukan yang sebenarnya, harus selalu ingat kepada Allah. Sama sebenarnya, tergantung kita mampu tidak membawa atau menyikapi kehidupan tersebut, susah atau seneng. Itu mun lagi seneng tak susah mun? Hah? Biasa baik. Laka susah. Laka susah berarti seneng. Biasa baik. Ya berarti pada apa yang mulai diuji mun. Jadi wong urip ning dunya ku oleh ujian kabeh, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bakal orang lagi blesak ya bagus, bakal orang bagus ya blesak. Ya. Tergantung, kadang syare blesake ki luwih gede ya, karena musibah sih nemen kok sampai ya naudzubillah laun bisa aja sampai kelewat, aja sampai berlebihan sehingga akan melupakan kepada Sang Pencipta, ya. Harus selalu ingat itu semua Allah yang ngatur, ya. Bisa jadi kejadian-kejadian itu atau musibah-musibah itu sebagai ujian yang nanti kalau seandainya mampu melewati, mampu bertahan, ya, sabar dan tawakal, nanti akan menjadikan orang tersebut menjadi mulia, ya. Bukankah kemuliaan itu tidak dipandang dari apa? Dudu wong kaya, dudu wong miskin, dudu wong berpangkat, dudu wong bagus, dudu wong blesak, ya. Tapi takwane, ya. Jadi predikat takwa itu kepada siapa saja, ya. Siapa saja mereka yang mampu, yang bisa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Tidak pandang bulu, ya, tidak pandang status, tidak pandang kedudukan, ya. Sama, yang membedakan adalah ya takwanya, ya. Gusti Allah yang Maha Tahu. Mudah-mudahan dengan adanya ujian berupa kebaikan ataupun ujian berupa keburukan, kita mampu
menghadapi atau mampu melewati ujian tersebut, sehingga kita akan menjadi orang yang sukses ya, orang yang berhasil dunia dan akhirat. Amin ya. Mudah-mudahan ya, dengan nasihat yang sedikit ini ya, ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa kebaikan dan keburukan merupakan ujian atau cobaan, bisa menambah kekuatan kita, menambah keimanan kita kepada Allah. Jadi walaupun nanti kena musibah atau lagi seneng sama ya mun, pada baik kudu tetap imane kudu eling karo Gusti Allah iki tetep ya. Amberan aja dadi wong gagal ning dunia akhirat ya. Tapi terus ingat kepada Allah bahwa kebaikan dan keburukan itu sama, merupakan ujian, tergantung kita menyikapinya, tergantung kita nglakonane urip ki kepriwe. Kudu eling terus karo Gusti Allah, beran atine tenang. Saya kiranya itu saja ya, cukup. Usah setengah jam. Oh gantian. Aja suwe-suwe. Udah usah setengah jam lu, selai menit. Cukup sekian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bermanfaat untuk para hadirin dan para pemirsa yang menyaksikan majelis ta'lim pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.